Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Selamat siang adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Hari ini kita akan belajar materi mengenai integral fungsi rasional, khususnya untuk faktor-faktor fungsi pada penyebut linear dan ada yang sama atau berulang. Hari ini kita akan fokus membahas soal-soal yang sudah saya berikan pada video pertama. Oke, nah ini keempat soal yang sudah saya berikan. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu-satu. Soal pertama yaitu integral x kuadrat tambah x kurang 4 per x tambah 1 kali x kurang 3 kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus pisahkan dulu x kuadrat tambah x kurang 4 per x tambah 1 kali x kurang 3 kuadrat menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Ya, sekarang kita lihat bahwa yang berulang itu adalah x kurang 3. X tambah 1, x kurang 3 ini sama-sama linear, faktor yang linear, tapi x kurang 3 ini ada yang berulang. Jadi karena di sini lihat pangkat 2 di situ. Nah, kita bisa menuliskan kalau seandainya dia berulang, penyebutnya faktornya berlinear dan berulang, kita bisa tuliskan sebagai berikut. A per X tambah 1 tambah B per X kurang 3 tambah C per X kurang 3 kuadrat. Selanjutnya kita samakan penyebut dan untuk memperoleh pembilangnya kita bagikan penyebut pada baris ini dengan baris sebelumnya X tambah 1 terus dikalikan dengan A sehingga diperoleh A dikali X kurang 3 kuadrat ditambah X tambah 1 kali X kurang 3 kuadrat bagi X kurang 3 hasil dikali dengan B, hasilnya adalah B kali X tambah 1 kali X kurang 3 dan seterusnya tambah C kali X tambah 1. Setelah itu kita kalikan kedua ruas dengan X tambah 1 kali X kurang 3 kuadrat diperoleh seperti ini. Lalu sekarang kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Kita gunakan dulu X pembuat nolnya. X pembuat nolnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Nah, ketika X sama dengan 3, kita substitusi nilai X. Nilai X sama dengan 3 ke persamaan ini diperoleh 8 sama dengan C kali 4. Nah, ini kan berarti ini A-nya sudah A kali 0, yang ini juga B kali 0, sehingga dapatnya ini. Setelah itu kita peroleh C sama dengan 2. Nah, pembuat 0 yang berikut adalah X sama dengan negatif 1. Ya, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 1 per 4. Nah, pembuat 0-nya ini hanya 2, tapi variabel yang kita tahu baru A dan C. Berarti kita membutuhkan X yang lain yang membantu kita untuk memperoleh nilai B. Nah, X yang kita pilih ini sebaiknya yang mudah. Misalkan X sama dengan 0. Nah, kalau kita pilih X sama dengan 0, diperoleh ini sudah 0, X 0 pangkat 0 tambah 0, nah sama dengan, kurang 4, hasilnya adalah negatif 4. Nilai A-nya kita langsung substitusi A-nya negatif 1/4 dikalikan dengan min 3 dikuadratkan yaitu 9 tambah B kali 1 kali negatif 3 tambah C-nya kita langsung substitusi yaitu nilai 2 dikalikan dengan 1. Nah, itu diperoleh B sama dengan 5/4. Sehingga bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional X kuadrat tambah X kurang 4 per X tambah 1 kali X kurang 3 kuadrat adalah min 1/4 X tambah 1 tambah 5/4 X kurang 3 tambah 2 per X kurang 3 kuadrat. Nah, misalkan kita sudah dapat pecahan parsial seperti ini, kita kurang yakin. Aduh jangan sampai ini salah pecahan parsialnya. Nah, kita bisa menguji kembali apakah pecahan parsial yang sudah kita peroleh ini benar atau tidak dengan cara kita melakukan operasi penjumlahan dan sebagainya, kita samakan penyebut untuk kita lihat apakah hasilnya ini atau bukan. Jadi ini. Nah, kita samakan penyebut, ini kita lakukan operasi pecahan, diperoleh seperti ini, pecahan pada aljabar ya. Nah, diperoleh 4x kuadrat tambah 4x kurang 16
per 4 kali X tambah 1 kali X kurang 3 kuadrat. Nah, kita lihat penyebutnya, kita bisa faktorkan 4, diperoleh seperti ini, sehingga 4 bagi 4 itu 1, kita bisa tulis sama dengan X kuadrat tambah X kurang 4 per X tambah 1 kali X kurang 3 kuadrat. Berarti ini sudah sama dengan soal yang tadi. Berarti benar bahwa nilai A, B, dan C yang kita peroleh itu sudah benar. Sehingga ini benar adalah pecahan parsialnya. Oke. Sekarang kita lanjut penyelesaiannya, kita integralkan. Nah, dengan menggunakan sifat integral, kita bisa pisahkan seperti ini. Selanjutnya kita lihat bahwa dx per x tambah 1 bisa ditulis, itu nilainya sama dengan dx tambah 1 per x tambah 1. Nah, ini dx per x kurang 3 itu nilainya sama dengan dx kurang 3 per x kurang 3. Dan ini sebenarnya substitusi ya. Tapi kita nilai integral ini sama dengan yang ini ya. X kurang 3 pangkat negatif 2, dx kurang 3 itu sama dengan ini. Baris sebelumnya. Sehingga kalau bentuknya sudah seperti ini lebih mudah kita mengintegralkannya. Sehingga diperoleh negatif 1/4 ln mutlak X tambah 1 tambah 5/4 ln mutlak X kurang 3 tambah 2 dikali, ya ini negatif karena ini pakai integral biasa, 1 per min 2 tambah 1. Hasilnya adalah 1 per negatif 1, atau kita tulis saja negatif 1. 1 per negatif 1 itu negatif 1, atau kita tulis min. Nah, ini kan min 2 tambah 1. Hasilnya adalah negatif X pangkat 3 pangkat negatif 1 tambah C. Nah, bentuk ini kita bisa tulis kembali menjadi min 1/4 ln mutlak X tambah 1 tambah 5/4 ln mutlak X kurang 3 kurang 2 per X kurang 3 tambah C. Oke, sekarang ini untuk soal yang nomor 1. Kita bahas soal berikut, soal nomor 2. Integral 2x kuadrat tambah 3 per x kali x kurang 1 kali x kali per x kali x kurang 1 kuadrat dx. Nah, seperti sebelumnya kita pisahkan dulu menjadi pecahan parsialnya. Jangan lupa di sini yang linear dan berulang. Nah, berulangnya itu adalah x kurang 1. Sehingga penulisan kita bisa misalkan seperti ini. A per X tambah B per X kurang 1 tambah C per X kurang 1 kuadrat. Nah, diperoleh seperti ini. Kita kalikan kedua ruas, diperoleh 2x kuadrat tambah 3 per A kali X kurang 1 kuadrat tambah BX kali X kurang 1 tambah CX. Selanjutnya kita lihat pembuat nolnya apa. Nah, pembuat nolnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Kita buat dulu. Kalau X sama dengan 0, kita substitusi nilai X0 ini ke persamaan ini, diperoleh 3 sama dengan A kali min 1 pangkat 2. Ya, yang ini sudah 0 ya. Oke, sehingga diperoleh A sama dengan 3. Selanjutnya pakai menggunakan X pembuat 0 yang lain, yaitu X sama dengan 1. X sama dengan 1 diperoleh 5 sama dengan C kali 1, sehingga diperoleh C sama dengan 5. Nah, nilai B belum kita tahu, sama seperti soal nomor 1, kita pakai X yang lain, X yang mudah, kira-kira X ya, boleh terserah. Kalau saya di sini menggunakan X sama dengan negatif 1. Diperoleh seperti ini, dan diperoleh nilai B sama dengan negatif 1. Oke, berarti pecahan parsial dari 2x kuadrat tambah 3 per x kali x kurang 1 kuadrat itu sama dengan 3 per x kurang 1 per x kurang 1 tambah 5 per x kurang 1 kuadrat. Sama seperti soal nomor 1, kalau kita kurang yakin, kita bisa mengujinya dengan cara yang sudah kita lakukan pada soal nomor 1. Sudah saya coba dan benar, nanti adik-adik silahkan coba sendiri, sudah saya coba dan benar. Oke, sekarang kita tinggal integralkan. Kita integralkan pecahan parsialnya. Kita bisa dengan menggunakan sifat integral,
kita bisa memisahkan seperti ini. Selanjutnya, yang ini integral 3 per x dx merupakan hasilnya adalah 3 ln mutlak x kurang. Nah, yang ini bentuknya itu sama dengan dx kurang 1 per x kurang 1 ditambah 5 per x kurang 1 pangkat negatif 2 dx kurang 1. Ini bentuknya sama dengan ini. Sehingga kita peroleh nilainya 3 ln mutlak x kurang ln mutlak x kurang 1 tambah 5 kali negatif 1 kali x kurang 1 pangkat negatif 1 tambah c. Ini bisa ditulis ditulis lagi 3 ln mutlak x kurang ln sama dengan 3 ln mutlak x kurang ln mutlak x kurang 1 kurang 5 per x kurang 1 tambah c. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 3. Soal nomor 3, integral 3x kuadrat kurang x tambah 1 per x kurang 3 tambah x kuadrat dx. Ya, kita pisahkan dulu menjadi pecahan parsialnya. Ya, itu. Nah, kita lihat baik-baik. Di sini belum difaktorkan penyebutnya. Berarti kita faktorkan dulu. X pangkat 3 tambah x kuadrat itu kita bisa faktorkan x kuadrat. Berarti hasil pemfaktoran dari penyebutnya adalah x kuadrat dikali x tambah 1. Nah, di sini yang berulang adalah x. Nah, sehingga bentuknya bisa tulis seperti ini, a per x tambah b per x kuadrat tambah c per x tambah 1. Nah, dengan kita samakan penyebut dan kita bisa peroleh seperti ini. Kita kalikan kedua ruas. Oh, ini ya, ini sebenarnya ini kan bentuknya sama dengan ini ya. Kita kalikan kedua ruas dengan x tambah x pangkat 3 tambah x kuadrat, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lihat x pembuat 0. X pembuat 0-nya adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 0. Oke, kita coba x sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan, diperoleh b sama dengan 1. Kalau x sama dengan negatif 1, kita peroleh c sama dengan 5. Nah, kalau seperti yang tadi, nilai b belum kita ketahui, berarti kita bisa menggunakan nilai x yang lain. Yang kita cari nilai x yang mudah, kita lakukan perhitungan atau kita substitusi nilainya. Nah, dan yang paling mudah adalah kalau kita menggunakan nilai x yang nilainya kecil. Di sini saya gunakan nilai x sama dengan 1, sehingga diperoleh nilai a sama dengan negatif 2. Nah, berarti bentuk pecahan parsialnya seperti ini. Mau kurang yakin, silahkan diuji dengan cara yang sudah saya jelaskan pada soal nomor 1. Selanjutnya kita integralkan, kita gunakan sifat-sifat integral. Kita pisahkan seperti ini dan diperoleh min 2 ln mutlak x tambah negatif 1 kali x pangkat negatif 1 tambah 5 ln mutlak x tambah 1 tambah c. Nah, bisa ditulis lagi atau nilainya sama dengan min 2 ln mutlak x per 1 x tambah 5 ln mutlak x tambah 1 tambah c. Oke, ini soal nomor 3. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Kira-kira di sini yang berulang adalah x tambah 1 kuadrat. Oke. Ya, ini sebenarnya adalah soal pengecoh. Jadi kalau dilihat baik-baik, syarat yang untuk mengubah kepecahan parsialnya itu kalau derajat pembilang dan penyebut, derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, derajat pembilang sama dengan derajat penyebut, berarti ini merupakan fungsi rasional tak sejati. Yang belum paham tentang fungsi rasional tak sejati, silakan lihat di video mengenai fungsi rasional tak sejati. Oke, jadi penyelesaiannya tidak bisa kita pisahkan menjadi pecahan parsialnya ya. Tapi kita ini menggunakan cara fungsi rasional jika integralnya bentuknya fungsi rasional tak sejati seperti ini. Ya, kita melakukan pembagian berekor biasa untuk memperoleh hasilnya. Nah, diperoleh bentuknya adalah ini. 2 kurang 4x tambah 2 per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Setelah itu baru kita integralkan. Nah, ini kita integralkan. Nah, ini ada manipulasi aljabar di sini untuk memperoleh nilai yang diinginkan. Oke.
Nah, ini sebenarnya kenapa di tujuannya? Sebenarnya ini karena apa? Turunan dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu 2x tambah 2. Makanya kita menggunakan